Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mombang Sihite, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen Universitas Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bagian dari dokumen pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah sumber daya manusia berkarakter Pancasila dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 3 program Magister Manajemen. Adapun CPMK sumber daya manusia berkarakter Pancasila ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus penerapan Pancasila dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah dengan konsep Pancasila dalam penerapan manajemen sumber daya manusia di organisasi. Adapun sub CPMK ada 8. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis pentingnya nilai Pancasila dalam membangun karakter dalam organisasi melalui pendekatan strategik. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis pentingnya nilai Pancasila dalam membangun budaya kompetensi dan karakter dalam organisasi. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk budaya pelayanan dan kinerja berbasis pada inovasi. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam desain organisasi. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi hingga penempatan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses manajemen sumber daya manusia di dalam pengembangan karir, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses manajemen sumber daya manusia dalam penilaian kinerja. Sub CPMK yang ke-8 atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan audit terhadap manajemen sumber daya manusia dan memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya dan karakter organisasi yang telah dijalankan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Adapun proses pembelajaran yang akan menjelaskan kepada manajemen sumber manusia ini adalah melalui sistem penilaian dibagi 5. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan partisipatif dalam pembelajaran yang bobotnya 20%. Adapun tugas-tugas bobotnya juga 20%. Ada kuis bobotnya 20%, UTS 20% dan UAS 20%. Sistem perkuliahan adalah dibagi 3, yaitu presentasi personal, baru diskusi kelompok, dan sistem perkuliahan. Berikut adalah cuplikan sebagian daripada perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, di mana adalah pertemuan yang ke-11 dan ke-12 yang berlangsung pada semester 3. Dan kalau kita anggap ini adalah sebagai tantangan untuk mengubah sumber daya manusia. Jadi pertanyaan tadi saya, bagaimana dengan era digital sekarang ini banyak perusahaan sangat tidak siap untuk melanjutkan perusahaannya karena ketidaksiapan mereka mentransformasi sumber daya manusia yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana transformasi sumber daya manusia, memahami mengapa kita harus mentransformasi sumber daya manusia saat ini. Dan ketiga adalah memahami kesenjangan antara Gen X, Y, dan Z, dan juga memahami apa itu Human Experience Management, dan memahami apa berbedanya antara HCM dan HXM, dan juga memahami people-centric culture, dan juga
apa yang disebut dengan teknologi digital adoption. Saya tidak semua akan baca, saya akan fokus-fokus saja. Transformasi human resource itu adalah bagaimana kita memahami bahwa untuk mengatasi tantangan-tantangan dibutuhkan perencanaan strategis, di mana kita bicara kepemimpinan yang kuat dan fokus pada kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Itu yang paling utama saat ini. Nah, bagaimana dengan perkembangannya? Bahwa ternyata transformasi digital dan adopsi teknologi menjadi isu terbesar pertama sekali dalam transformasi human resource, di mana dampak mengintegrasikan teknologi baru dalam organisasi itu sendiri dan juga mampu mengelola data. Nah, kenapa sekarang ini jadi data menjadi hal yang utama? Karena ketika kita mencoba membuat suatu business plan, maka tidak mungkin kita melihat hanya ke dalam, tapi juga harus melihat ke pasar. Trending market seperti apa? Kalau kita sudah memahami bahwa ada mature atau decline atau growth, itu kita akan bisa lebih memakai strategi berdasarkan market trending. Jadi kalau kita bicara forecast, berapa banyak bisnis yang akan kita dapatkan di tahun depan, itu adalah melihat dari dulu berdasarkan historical, berdasarkan graphical performance 5 tahun terakhir misalnya. Tapi sekarang sudah nggak bisa di era VUCA sekarang ini, setiap saat bisa berubah. Coba kita lihat seperti mal-mal sekarang, berapa banyak yang sudah tutup. Contohnya kita lihat di Metro, di Pondok Indah, mereka sudah mengecilkan tempatnya. Di Senayan mereka sudah mengecilkan karena transaksi bisnis shoppingnya sudah berubah, tidak lagi on-site tapi sudah online. Itu terjadi perubahan-perubahan ini. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya adalah dengan menguasai data. Penjualan online itu berapa sekarang, kalau baju itu berapa persen sih sekarang penjualannya daripada online atau on-site, itu sudah bisa ngambil data. Dari itulah kita harus bisa mentransformasi strategi kita berdasarkan perubahan itu sendiri. Itu yang menjadi goalnya pada hari ini. Yang ketiga adalah mengembangkan ketangkasan digital menjadi hal isu juga. Dan juga bagaimana dengan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan itu tidak bisa lagi karena beberapa karyawan terutama yang lebih senior mungkin menolak perubahan yang dibawa oleh transformasi digital. Banyak sekali perusahaan sekarang menerima usulan-usulan untuk pensiun dini, atau banyak juga perusahaan yang membuka kesempatan untuk pensiun dini bagi generasi X sebagai rasa hormat mereka terhadap pengalaman mereka di masa lalu. Tetapi di era sekarang dengan serba digital, gap-nya besar banget antara X dan Z. Itu yang menjadi. Yang kedua adalah bagaimana budaya organisasi dengan pengalaman karyawan. Ini juga penting, bagaimana dengan beradaptasi dengan modal kerja baru, juga bagaimana membina keterlibatan dengan kesetaraan karyawan, dan juga mengelola keragaman kesejahteraan dan inklusif. Ini menjadi hal yang menjadi budaya. Dan juga bagaimana dengan membangun hubungan yang kuat antara manajer dan karyawan. Nah, yang ketiga apa? Adalah manajemen sumber daya manusia dan bakat strategis. Sekali lagi, talent. Talent management ini juga adalah kekuatan perusahaan. Bagaimana menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Jangan sampai kita hanya melihat gap-nya saja, tapi harus lihat daripada strength-nya dia. Ini menjadi hal isu juga. Jadi ketika ada seseorang gap di dalam hal teknologi, kita harus injeksi dia, berikan dia pendampingan dari generasi yang lebih muda terhadap weakness-nya dia terhadap digitalisasi. Tetapi kekuatan dia adalah misalnya di leadership, maka leadership-nya harus kita jaga. Peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang juga dengan pengambilan keputusan berbasis data sudah menjadi hal transformasi sekarang ini dan mengeraskan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Ini hal-hal yang memang selalu menjadi fokus daripada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya apa yang keempat adalah bagaimana kepemimpinan dan manajemen perubahan dengan mengembangkan kepemimpinan sumber daya manusia yang kuat, manajemen perubahan yang efektif, dan juga mengembangkan percayaan dan transparansi. Transparansi sudah nggak bisa lagi, open data itu sudah menjadi kebutuhan employee. Kalau tidak, maka employee tidak tahu masalah
tiba-tiba misalnya tidak ada kenaikan gaji, itu bisa membuat kekecewaan. Tapi tidak ada kenaikan gaji, tapi didukung oleh data, mungkin karyawan akan bisa menerima. Karena misalnya pencapaian kinerja yang tidak baik karena produk yang mereka tawarkan sudah decline di pasar. Misalnya seperti itu. Open information itu sangat banyak membantu kepada harapan-harapannya. Nah, mengapa harus mentransformasi sumber daya manusia saat ini? Karena pertama adalah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tadi yang materi-materi yang disampaikan oleh grup 1, semua di situ. Memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Itu yang kedua. Mengapa penting? Karena organisasi lebih sering mengubah strategi agar tetap kompetitif. Jadi dynamic strategy. Jadi kalau bisa dulu lagi long term strategi atau pelita, wah sudah era itu sudah selesai. Karena setiap saat bukan lagi annual plan, bukan mid term plan, bukan long term plan, tapi sekarang semester basis. Jadi bukan annual plan lagi. Quarter basis ada, semester basis ada. Kenapa? Changing, perubahan cepat. Dan bagaimana menegakkan produktivitas dan inovasi juga menjadi hal yang isu di dalam transformasi human resource. Karena mengapa penting? Karena peran tradisional mungkin tidak efisien atau ketinggalan zaman. Karena tujuan transformasi adalah menumbuhkan budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, apa yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan. Ingat, retensi adalah loyalitas. Pengukuran loyalitas itu dilihat dari seberapa nyaman karyawan terhadap apa yang menjadi goals-nya dia di perusahaan. Apalagi sekarang menjaga kenyamanan generasi Z itu setengah mati. Barusan aku minggu lalu interview ada perusahaan yang sudah goal atau sudah shake hand terhadap generasi Z. Oke, siap, gaji sekian, 2 minggu ditunggu, nggak datang-datang, nggak ada kabar. Tiba-tiba dihubungi, sudah nggak bisa dihubungi. Kenapa? Beda, generasi Z sekarang udah beda. Susah kita beda. Karena sedikit aja, dia ini tidak nyaman, dia langsung pindah. Karena switching. Nah, bersaing secara global juga menjadi isu. Karena kita sekarang sudah nggak ada lagi, coba produk kita sekarang. Kalau sekarang online-nya, kita produk-produknya masih lokal, tapi luar negeri juga sebentar lagi udah masuk kepada kita. Tidak lama lagi karena dengan ada borderless itu terus terjadi dengan ada perubahan supply chain itu. Dan juga mempersiapkan masa depan pekerjaan. Karena pentingnya pekerjaan yang jarak jauh, juga pergeseran demografi, misalnya Gen Z yang memasuki dunia kerja, mengubah lanskap tenaga kerja. Ini juga menjadi hal future of work ini terjadi. Mengembangkan sistem SDM yang mudah beradaptasi dengan orang-orang mampu berkembang dalam skenario masa depan. Ini menjadi isu utama. Dan yang ketujuh adalah standar kepatuhan dan etika. Nah, ini kenapa? Karena peraturan dan ekspektasi etika semakin meningkat saat ini. Sekarang sudah jenuh, sudah muak orang terhadap perusahaan yang tidak memiliki etika. Etika menjadi hal yang utama, terutama bagaimana dia, misalnya contohnya ketika ada perusahaan membangun perumahan, ketika dia menjaga kebersihan, itu sudah pasti akan dia mendapatkan nilai plus, tapi ketika dia jorok apa semua, dia akan dikomplain. Apalagi sekarang mudah sekali dengan era digitalisasi, era sosial media mudah banget diangkat, sehingga itu menjadi weakness daripada orang-orang. Itu yang bicara mengenai kenapa kita harus mentransformasi sumber daya manusia. Selanjutnya bagaimana dengan gap between Gen X dan Z? Kenapa? Karena pertama adalah konflik budaya dan nilai di tempat kerja. Gen X umumnya adalah menghargai kemandirian, stabilitas, dan keseimbangan kehidupan kerja, sementara Z mencari pekerjaan yang digerakkan oleh tujuan, fleksibilitas, dan pertumbuhan yang cepat. Mudah bosan kan dia. Kalau growth baru, kalau itu enggak, tinggalkan. Maka tantangan sumber daya manusia apa? Menyeimbangkan norma-norma kerja tradisional dengan ekspektasi yang lebih baru tanpa mengasingkan salah satu kedua kelompok tersebut.
Nah, yang kedua adalah teknologi adoption, di mana Gen X mungkin lebih menyukai email, komunikasi tatap muka, dan sistem yang terstruktur, sementara Gen Z lebih mengutamakan digital, lebih menyukai aplikasi berpesanan, alat kolaborasi aktif, dan platform seluler. Ya, udah sosmed semua deh, cepat, 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 cepat. Nah, itu yang perbedaan. Nah, yang ketiga apa? Tiga adalah bicara mengenai gaya kepemimpinan dan manajemen, di mana Gen X cenderung menghargai otonomi dan mungkin lebih menyukai manajemen mikro. Sementara Gen Z seringkali menginginkan umpan balik secara teratur, bimbingan dan kepemimpinan yang aktif. Ini yang misalnya Bapak-Bapak ya, Mbak Yunita di kantor, kalau ada Gen Z, itu harus diajak ngobrol. Kalau dicuekin benar-benar ya, tinggal dia. Ya, karena dia adalah generasi strawberry, dia harus dijaga. Selanjutnya adalah ekspektasi pengembangan karir. Gen X mencari keamanan karir jangka panjang dan kemajuan strategi, sementara Gen Z mengharapkan perkembangan yang cepat, perubahan peran yang sering, dan pekerjaan yang bermakna. Ada dua hal berbeda banget ya. 5 adalah preferensi pembelajaran dan pengembangan. Gen X lebih sering menyukai pelatihan dan loka karya formil, sementara Gen Z lebih menyukai pembelajaran mikro, tutorial video, dan platform interaktif. Itu ya, kalau generasi Z itu udah di depan handphone aja, semua akan dipelajari semua, dan bisa beres semua. Ya. Dan apa yang keenam adalah bicara mengenai sikap terhadap fleksibilitas kerja. Gen X seringkali lebih menyukai model hybrid, sebagian di kantor, sebagian jarak jauh, sementara Gen Z lebih terbuka terhadap pekerjaan jarak jauh atau jadwal non-tradisional. Ya, jadi jangan harapkan meeting itu rutinitas, itu mereka akan tinggal semua. Bias generasi dan stereotip, Gen X mungkin melihat Gen X sebagai generasi yang lebih ketinggalan, sementara Gen Z mungkin melihat Gen Z sebagai orang yang lebih berhak atau kurang tangguh. Dan strategi retensi dan motivasi, Gen X mungkin akan tetap setia jika dihargai dan stabilitas dan pengakuan, sementara Gen Z mungkin akan pergi dengan cepat jika mereka merasa kurang dihargai atau stagnan. Itu Gen X dan Y. Nah, bagaimana dengan menggabungkan Gen X, Y, dan Z, di mana dalam contohnya harapan kerja yang beragam. Gen X umumnya stabilitas, kemandirian, keseimbangan kehidupan kerja, dan juga Gen Y adalah tujuan, kolaborasi, dan fleksibilitas, nilai-nilai utamanya, dan Gen Z lebih kepada kecepatan, akses digital, dan pertumbuhan pribadi. Itu ya, kecepatan. Makanya mereka itu adalah orang-orang yang mudah sekali ketinggalan kita karena Jawa serba digital. Maka kalau kita bicara kedua adalah bicara mengenai kesenjangan teknologi dan komunikasi, juga gaya belajar dan pengembangan, di mana Gen Z gaya belajarnya lebih menyukai pembelajaran mikro, aplikasi gamifikasi, dan konten yang bersifat mandiri. Yang keempat adalah keseimbangan kehidupan kerja yang teritas dan kehidupan kerja. Gen Z mengaburkan batas-batas tersebut, lebih memilih integrasi penuh dan kebebasan untuk bekerja kapanpun dan bagaimanapun mereka mau. Itu ya. Maka mereka kalau disebut datang ke kantor mereka bosan. Tapi kalau disebut working home, udah mereka suka banget. Apalagi working from cafe, udah pasti dah mereka. Selanjutnya yang kelima adalah kemajuan dan retensi karir juga menjadi apa. Dan feedback dan manajemen expectation bicara Gen Z membutuhkan umpan balik yang sering dan real time serta arahan yang jelas. Yang ketujuh adalah stereotype dan bias generasi bicara Gen X dan melihat Gen Y dan Z sebagai orang yang berhak, Gen YZ melihat Gen X sebagai generasi yang resisten terhadap perubahan. Setuju ya? Umumnya begitu terjadi. Nah, kedelapan adalah keterlibatan karyawan dan juga yang menjadi Gen Z adalah inovasi, tujuan, dan kebebasan dalam bekerja. Nah, ini aku cepat-cepat aja ya, karena sudah malam juga. Nah, bagaimana dengan manajemen pengelolaan manusia dengan HXM? Apa itu HXM? HXM adalah pendekatan untuk mengelola sumber daya manusia yang memprioritaskan pengalaman karyawan, pendekatan dan menggunakan data dan teknologi untuk memahami kebutuhan dan preferensi karyawan serta menciptakan pengalaman kerja yang personal dan menarik. Ini umumnya perusahaan sekarang banyak
mengadopsi HXM, bukan lagi HCM. Ya. Maka apa prinsip-prinsip komponen utama HXM adalah pertama, fokus yang berpusat pada karyawan. Jadi karyawan menjadi fokus. Karena HXM menempatkan karyawan sebagai pusat dari semua aktivitas yang berhubungan dengan SDM dan tenaga kerja. HXM mengakui bahwa pengalaman karyawan yang positif dan memuaskan sangat penting untuk menarik, mempertahankan, dan melibatkan talenta. Itu nomor satu. Jadi makanya kalau kita produk itu bisa diimitasi, tapi kalau high human experience itu adalah satu-satunya, the only one. Tidak bisa diimitasi. Makanya jauh lebih tinggi nilai daripada HXM dibandingkan dengan produk. Yang kedua adalah personalisasi. Yang ketiga umpan balik yang berkelanjutan dan kesejahteraan karyawan. Nah, maka bicara mengenai continuous feedback, employee feedback, dan juga data-driven decision making juga menjadi bagian daripada experience dalam mengapa. Nah, selanjutnya mengapa HXM itu penting? Karena bicara mengenai meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan retensi karyawan. Nah, retensi itu selalu berhubungan dengan passionnya seseorang. Maka kalau kita bicara loyalty itu adalah dilihat dari retensinya seperti apa. Peningkatan keterlibatan karyawan juga menjadi hal yang penting sekarang ini, juga rekrutan dan akuisisi talenta yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kinerja, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan inovasi, dan meningkatkan kepatuhan dan mitigasi mikro, dan juga meningkatkan keselarasan dengan tujuan organisasi dan membantu ketahanan dan adaptasi. Maka mengapa manfaat dari HXM adalah menerapkan manajemen pengalaman manusia dalam sebuah organisasi dapat menghasilkan berbagai manfaat yang berdampak positif bagi karyawan dan bisnis secara keseluruhan. Nah, kita lihat dengan pengalaman manusia, manajemen pengalaman manusia, experience management HXM. Pertama adalah inovasi dan kreativitas. Itu menjadi HXM dapat menumbuhkan budaya inovasi dengan mendorong karyawan berbagai ide dan kolaborasi dalam lingkungan yang mendukung. Yang kedua adalah tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah. Tiga adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, peningkatan keragaman dan inklusif, dan juga budaya organisasi yang positif, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan manfaat finansial. Itu menjadi mengapa pentingnya pengalaman manusia sebagai perlu di manajerial. Nah, bagaimana caranya? Pengalaman kerja HXM adalah bicara mengenai pertama sekali adalah umpan balik dan komunikasi. Jangan salah, komunikasi yang teratur dan terbuka adalah landasan HXM. Ini tidak hanya mencakup umpan balik kinerja, tetapi juga diskusi tentang tujuan karir, kesejahteraan, dan masalah apapun yang mungkin dimiliki karyawan. Yang kedua adalah data dan analisis, di mana pengambilan keputusan berdasarkan data sangat penting dalam HXM. Tim SDM menggunakan data dan analitik untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman karyawan. Yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan, di mana HXM adalah proses yang berkelanjutan, organisasi secara terus-menerus menilai dan menyempatkan praktik dan program SDM mereka berdasarkan umpan balik dari karyawan dan kebutuhan yang terus berubah. Yang keempat adalah pengembangan karyawan. Yang kelima, manajemen perubahan, di mana HXM dapat melibatkan upaya manajemen perubahan untuk mengubah pola pikir pelatih organisasi menuju pendekatan yang lebih berpusat pada karyawan. Hal ini melibatkan dukungan dari kepemimpinan dan pendidikan karyawan. Nah, saya masuk kepada apa bedanya HCM dengan HXM. Kalau HCM, perbedaan antara adalah fokus. HXM memberikan penekanan kuat pada pengalaman karyawan secara menyeluruh.
Penegak itu pada fokus pada penciptaan lingkungan kerja yang positif, menarik, dan personal bagi karyawan dengan mengembangkan kesejahteraan, pengembangan karir, dan kepuasan mereka secara keseluruhan. Sementara HCM adalah secara terus berfokus pada pengelolaan karyawan sebagai aset, seringkali dengan penekanan pada tugas-tugas administratif dan transaksional SDM. HCM lebih digerakkan oleh proses dan berpusat pada fungsi-fungsi SDM seperti penggantian administrasi, tunjangan, dan kepatuhan. Itu bedanya, ya. Jadi dua hal dilihatnya bahwa experience itu jauh lebih mahal daripada sekedar administratif di dalam misalnya banyaknya pengembangan pendidikan saja gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana experience itu. Experience itu dibuat suatu pembukuan yang membuat sebuah experience itu menjadi hal yang nilainya lebih tinggi bagi perusahaan. Maka berpusat pada karyawan dan berpusat pada proses. Ketika kita bicara mengenai proses, itu HCM. Ketika kepada karyawan, experience itu adalah HXM. Itu dua hal yang berbeda. Nah, apalagi yang misalnya berbeda, bicara mengenai personalisasi. HXM bertujuan untuk memberikan pengalaman karyawan, sementara kita bicara mengenai umpat balik berkelanjutan, maka HCM mendorong umpan balik dan komunikasi yang berkelanjutan antara karyawan dan manajer untuk mendukung pengembangan pertumbuhan dan keterlibatan. Jadi beda sekali ya, dua hal yang berbeda ini. Maka kita bicara interaksi teknologi, itu menjadi hal platform. HXM didorong oleh teknologi modern seperti platform pengalaman karyawan, sementara HXM dengan menyediakan alat untuk personalisasi umpan balik dan analisis data. Itu sementara sistem HCM sering digunakan untuk mengelola proses SDM seperti penggajian, pelacakan waktu, dan administrasi tunjangan. Itu dua. Jadi ini bedanya HCM dan HXM. Itu yang materi yang pertama. Saya masuk kepada materi dua. Bagaimana dengan people-centric culture? Ini juga menjadi hal Bapak Ibu semua. Ternyata budaya yang berpusat pada manusia itu adalah dimaksud dengan budaya ini, budaya yang berpusat pada orang, berarti bahwa orang-orang yang bertanggung jawab sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh anggota tim mereka, mencari tahu apa yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka, dan memiliki budaya tempat kerja yang menyenangkan. Nah, kalau kita bicara hal-hal penting dalam hal kargasi yang berpusat pada orang bapak seperti kepuasan kerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah, turnover ya, keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, bicara value, lebih sedikit ketidakhadiran, lebih sedikit kesalahan, produk dan layanan berkualitas lebih baik, catatan keselamatan yang lebih baik, keuntungan yang lebih tinggi. Itulah ciri-ciri ketika kita bicara people-centered organization. Berfokus pada perencanaan target pendapatan hanya akan mengoptimalkan produktivitas karyawan Anda. Masuk kepada lihat bagaimana dalam sebuah analisis LinkedIn menemukan bahwa organisasi dengan perekrutan internal yang tinggi memiliki masa kerja karyawan 40% yang lebih lama dibandingkan organisasi dengan perekrutan internal yang rendah. Ya, jadi kita mengenali karyawan itu sebenarnya sangat penting ketika kita membutuhkan apakah karyawan ini adalah karyawan yang cocok pada perusahaan kita. Karena banyak contohnya perusahaan-perusahaan yang memang tidak menginginkan karyawan tetap, dia tidak akan memilih karyawan yang memang memiliki keinginan yang lama long stay ya. Itu karena dampaknya adalah kepada overhead yang akan terus berkelanjutan. Tapi kalau cut cost, contohnya kalau seperti pabrik itu kan yang sudah machinery, yang dia sudah melihat bahwa human itu asal tools, bukan sebagai asal aset, gitu ya. Tools itu maka dia akan terus ganti, terus menerus seperti itu. Demikian, terima kasih.